Jadi ternyata pas di saat aku overhand over shift, dia meninggal. Dan itu benar-benar rupa sosok yang aku lihat pas di saat dia tidur infus, itu benar-benar sama kayak yang aku lihat di jalan, Bang. Jadi kalau ada pasien baru kan kita siapin susu. Saya tolong siapin susu satu. Udah kasih susu, aku balik lagi, aku nengok, lihat ke bilik itu, nggak ada, Bang. Dan aku lihat itu pasien yang di situ benar-benar hancur. Aku mundur, nengok ke atas, buset, kamar jenazah. Baru di situ, anjrit, selama ini kitchen gua depan kamar jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue ini udah ada Bang Malvin. Halo Abang, gimana kabarnya Abang? Puji Tuhan, alhamdulillah belum mati. Masih sehat berarti ya. Oke. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Malvin nih. Nah, tapi sebelum Bang Malvin ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak nih ya, Bang. Sama-sama. Udah meluangkan waktunya datang ke sini ya, jauh-jauh dari Kabupaten Bogor. Nah, semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Malvin, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya, gitu ya Bang ya. Oke, ngomongin masalah pengalaman nih Bang, katanya Abang dulu punya pengalaman saat kerja di rumah sakit sebagai chef. Iya, benar. Yang dimana masakin untuk pasien-pasien. Buat pasien. Gitu kan ya. Dan ternyata saat kerja itu, Bang Malvin ngalamin kejadian yang nggak masuk akal. Dan salah satu yang bikin merinding nanti ini ketemu sama orang yang ternyata udah meninggal di lift. Di lift, itu benar-benar nggak nyangka kalau itu udah meninggal. Bukan manusia. Iya, udah meninggal gitu kan. Oh, ini biasanya namanya rumah sakit pasti ada aja lah kejadiannya lah gitu. Bener sih. Oke, awis Bang, mungkin tahan dulu kali Bang ya, cerita Bang ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, diminum dulu Bang kopinya, silakan. Seruput dulu Bang. Alhamdulillah. Mantep kan Bang, hujan-hujan, ngopi kan. Ajib. Ajib ya. Udah siap nih Bang Malvin buat cerita nih? Udah. Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Kisahnya dulu kan saya kan chef dulu chef, tapi belum chef rumah sakit. Chef pada umumnya lah, chef pada umumnya. Mungkin karena pengalaman di restoran, hotel, kafe udah ya seperti yang pada umumnya begitu. Pas giliran dapat tawaran dari temen, Vin gimana? Gua ada lowongan nih. Tapi lu ternyata udah kerja, lu udah gawe, tapi lu mau nggak
kalau sananya ada lowongan nih, ya lowongan apaan? Ya masa gua ngasih ke lu lowongan yang lain selain chef gitu kan? Iya ini chef juga, tapi ini di rumah sakit. Saya pas dengar rumah sakit itu kayak, ini kayaknya bener-bener jauh berbeda dari apa yang pernah saya alami kan, yang pernah saya geluti, yang pernah saya kerjakan lah. Dari situ sih pertama masih bimbang gitu bang, masih bimbang. Ini rumah sakit, otomatis kan job desk-nya itu kan sangat berbeda kan dari apa yang rutinitas sebelum-sebelumnya yang saya kerjakan kan. Cuma mungkin karena tantangan sama rasa penasaran, ya udah saya bilang, ya udah, ntar deh gue pikir-pikir dulu. Pertama saya bilang gitu kan. Mumpung rumah sakitnya masih baru, kata teman saya kan. Wah, saya pikir waktu pas bilang rumah sakit masih baru, saya pikir wah lumayan lah rumah sakit baru kan, nggak ada yang horor-horor apalah ya pikir gitu. Oh, ya udah deh, mau. Ya udah tuh, ya udah kalau lu mau, lu samperin ke gua nih di rumah sakit. Jadi rumah sakit yang bakal saya kerja itu dia join sama rumah sakit yang ada di Menteng. Saya disuruh ke rumah sakit yang di Menteng buat naruh CV. Nah, saya samperin, sampai di sana di interview pengalaman chef udah berapa lama, terus mengetahui soal gizi itu apa aja. Jadi pas mau diterima itu, kalau seandainya sebelumnya itu saya di interview itu, kamu bisa masaknya apa aja gitu kan. Jadi kayak background kamu itu kan chef kan ada yang western, ada yang Chinese, ada yang Japanese. Nah pas sebelumnya memang sih ditanya kamu kuasai menu apa gitu. Saya bilang kalau saya Nusantara, Indonesian food. Oh, selain kamu kuasai menu, kamu ada nggak kamu pengalaman buat soal gizi? Saya sih jujur aja, kalau soal gizi ya secara detail belum. Tapi kalau secara gizi dari background saya sebagai chef, ya saya tahu soal karbohidratnya, soal ngandung protein apa aja sayurannya, mengandung magnesium apa aja gitu kan saya tahu. Oh ya udah, kalau setidaknya adalah basicnya gitu, setidaknya ada basicnya. Pas itu dijabarin, nanti kamu kalau seandainya nanti keterima, kamu harus hafalin ini apa, soal berapa gram. Jadi mainan itu udah mulai lebih secara detail. Oke. Bukan hanya sekedar kayak masakan enak gitu ya? Iya, bukan hanya sekedar kayak menu hari ini buat pasien. Kan itu tetap ada, tiap hari itu ada menu-menu gitu, ada menu-menunya. Jadi hari ini pasien dikasih 4 sehat 5 sempurna kan. Dikasih, dan di situ ada kandungan protein, karbohidrat, zat besi. Itu kan harus ada semua kan. Pokoknya pas udah di interview itu, head chef yang ada di rumah sakit yang di Menteng itu langsung jelasin kan. Tapi sebenarnya intinya sih kita yang butuhin itu bukan hanya sekedar pengalaman kerja aja, tapi gimana mental kamu di rumah sakit. Karena kalau rumah sakit itu pasti kamu kan adalah cerita-cerita soal sisi gelapnya dari rumah sakit, apa gitu-gitu. Ada horor-horornya gimana, kamu bersedia nggak? Kamu kuat nggak buat kerja nanti pas didapat shift malam? Karena udah pasti ada shift malamnya. Pertama jujur sih waktu itu ya masih agak ragu, tapi karena terlanjur juga dan juga saya pikir benar-benar suatu pengalaman baru, suatu tantangan baru, ya udah saya terima. Nanti kamu kalau seandainya kamu ini, kamu jam kerjanya itu 5-2. 5 hari kerja, 2 hari libur. Nanti tergantung, kadang sehari pagi, sehari siang, 3 hari malam. Atau 2 hari pagi, sehari siang, 2 hari malam. Udah terima. Nanti pas kalau ini kamu langsung ditempatin di rumah sakit yang di Tangerang. Cabangnya? Bukan. Oh, yang baru itu ya? Yang baru. Oke. Di Tangerang Selatan.
Kamu ke situ, kamu nanti ketemu sama ahli gizinya. Karena kan kalau rumah sakit itu kan bukan naungannya kan itu langsung ke gizi, ke departemen gizi. Nanti kamu langsung ketemu sama ahli gizinya. Nanti kamu bakal dijelasin lagi soal job desk lebih detail lagi. Dan itu ya udah. Sekarang kamu langsung ke Tangerang. Saya berangkat ke Tangerang, sampai saya lihat gedungnya memang baru. Gedung baru, udah gitu bener-bener apa ya, kalau mau dibilang bener-bener serba baru gitu. Dan pas masuk rumah sakitnya itu sama sekali nggak ada. Kalau rumah sakit kan itu pada umumnya kan bau-bau obat, ada kayak bau alkohol. Tapi ini pas masuk lobi rumah sakit itu bener-bener bau wangi. Jadi dari situ kan pikir, wah ini nggak ada serem-seremnya ini kalau kayak gini kan. Sampai ketemu sama ini ahli gizinya, di interview. Gimana, Bang Marvin? Nanti kamu job desk-nya seperti ini. Kamu bakal masak di sini bukan hanya untuk karyawan, tapi untuk pasien. Dan untuk karyawan mungkin menunya berbeda dari menu pasien. Nah, akhirnya aku diterima. Jadi nanti kamu ini ya, jam kerja kamu, nanti kamu dapat pagi dulu sehari, 2 hari siang, nanti 2 hari malam. Oke. Aku tuh dikasih tunjuk lokasi kitchennya. Itu kan lokasi kitchen kan itu di bawah, underground. Jadi ground underground. Jadi turun selantai. Nah, ground ini lobby rumah sakitnya. Waktu pertama kali naik lift ke bawah, itu nggak dikasih nunjuk lift buat umum. Jadi di situ ada 2 lift umum sama lift karyawan. Pas dikasih, nanti Bang Marvin kalau seandainya mau ke kitchen, naik lift yang ini ya, ini lift karyawan katanya. Oh iya Mbak, aku lihat liftnya gede. Gede banget di lift kan. Pikir, wah baguslah rumah sakitnya. Sampai di bawah di underground, ditunjukin kitchennya. Waktu itu aku belum tahu kalau kitchen itu ada kamar mayatnya. Aku belum tahu. Karena aku pikir ya sebagai pada umumnya ya kitchen ya udah ruangan kitchen. Masuk ketemu sama head chef yang di situ, dijelasin hari ini kamu masuk pagi dulu, besok kamu siang ya. Oh iya, udah tuh. Masih ya pada normal sih, masih normal, jam kerja normal. Selama 3 hari itu yang pagi siang itu nggak ada kejadian apa-apa. Nanti pas masuk malam itu, karena aku ditunjukinnya itu jalan menuju kitchennya itu seperti di sini, jadi aku ikutin sesuai arahan kan. Pas malam pertama masuk kerja, itu aku masuk malam itu kan jam 9 udah harus ada di rumah sakit kan. Masuk itu jadi posisi liftnya itu 2 pintu. Jadi kalau ini pintu yang ini kebuka, ini juga langsung kebuka bareng. Jadi kalau pas di underground itu kan parkiran. Jadi pas di saat kebuka, ini juga kebuka, jadi langsung nyelonong ke parkiran. Kalau di groundnya ini kan dari lobby. Pas masuk, padahal itu dari lobby aku pencet tombol, kebuka, aku lihat itu ada cewek, dia ngadep ke pintu yang depan itu, dia pojok sini, tapi dia ngadep ke pintu. Jadi dia bukan ngadep ke saya gitu. Jadi kalau pas saya masuk, otomatis saya ngeliatnya bagian belakangnya. Saya lihat, ya ada cewek. Saya pikir-pikir itu mungkin tamu pasien. Kalau di rumah sakit itu kan ada yang nungguin pasiennya. Nah, saya mikir, oh ini mungkin tamu dari pasiennya gitu. Jadi nggak ada pikiran apa-apa.
Dan juga pas saya masuk nggak ngobrol nggak apa, jadi saya juga nggak enak kan kalau negur, sapa. Ya udah biasa aja. Kayak bener-bener punya hening banget gitu pas masuk. Sampai di bawah, saya nggak sempet lihat dia itu keluar atau apa. Jadi saya keluar lewat sini, saya tahu dia di sini. Saya nggak tahu dia keluar atau enggak ya. Saya lewat langsung ke kitchen. Masuk kitchen, prepare semua apa yang mau dimasak buat breakfast pasien sama karyawan. Sehabis prepare semua, jadi itu dari kitchen itu ada pintu keluar buat loading barang dari parkiran langsung ke arah kitchen. Jadi nggak dari parkiran, nggak dari pintu umum ya. Aku pergi keluar ngerokok di pintu loading barang kitchen, ngerokok. Pikir-pikir iseng juga di sini sendirian ngerokok di parkiran. Ke depan saya mau jalan ke depan, otomatis ngelewatin pintu keluar yang dari lift itu. Pas saya lewatin pintu rumah sakit itu kan dia pintu kayu tapi ada kaca. Jadi bukan umumnya pintu langsung kayu semua, atasnya ada kaca. Nah pas saya lewatin pintu keluar itu, saya nengok ke dalam itu cewek yang saya lihat di lift itu, dia juga arah masuk ke lift. Jadi pintu lift kebuka, dia juga masuk. Pintu lift ketutup, saya nengok, oh mungkin habis dari parkiran, mungkin habis ambil barang dari parkiran, masuk balik lagi ke rawat inap yang di atas. Itu nggak ada pemikiran apa-apa gitu. Udah seperti biasa, saya pergi ke ruang IGD, ngerokok. Udah tuh. Jadi malam pertama itu, ya itu kejadiannya, malam pertama itu. Dan waktu itu juga saya nggak tahu kalau itu benar-benar bukan manusia. Karena pemikiran saya itu kan ya normal lah. Ya. Pas malam kedua, ngobrol-ngobrol di ruang IGD, baru di situ ada yang security-nya nyeletuk. Wah, lu tahu di sini nggak, Pin? Kejadian sebenarnya rumah sakit ini. Apaan memang, Bang? Ini gedungnya doang rumah sakitnya doang yang baru. Tapi sebenarnya ini gedung lama, Pin. Ngomong gitu. Aku pas ngomong gedung lama, itu kayak mikir, oh ternyata kayak gedung udah terbengkalai, udah mangkrak, tapi kayak baru diperbarui aja gitu. Terus mulai di situ agak rasa-rasa kalau seandainya gedung lama, otomatis di sini banyak ini dong, banyak hal-hal yang nggak masuk akal gitu. Nah, terus dia cerita lagi. Terus di sini ada katanya yang tabrakan di depan tuh cewek, meninggalnya pas di area jalan depan gedung itu. Aku nanya, ciri-cirinya seperti apaan, Bang? Cakepin, ceweknya cakep, putih. Memang kan kalau mau dibilang itu daerah itu udah masuk Serpong sih. Itu bisa dibilang ya banyakan orang kaya yang saya kalau bilang cewek-ceweknya cakep-cakep lah. Cakepin ceweknya. Emang lu sempat lihat? Ya sempet, orang gua kan warga sini, Pin. Oh gitu, Bang. Iya. Di situ aku mikir, kemarin malam gua ngeliat ada cewek di lift. Udah gitu, dia soal keluar dari liftnya itu gua nggak lihat. Tapi pas di saat gua lewatin pintu keluarnya itu, gue lihat dia masuk lagi ke lift. Tapi kalau dibilang berdarah-darah bekas tabrakan, enggak. Jadi aku mikir apa ini beneran yang itu atau bukan gitu. Pas nanya-nanya, kan pas breakfast kan otomatis saya kan harus lihat form pasien sama yang nunggu. Kan dapat bonus yang nunggu. Lihat form pasien, aku lihat di setiap kamar pasien itu nggak ada yang nunggu, malah. Terus aku nanya, Mbak, ini harusnya bukannya ada tamu pasiennya? Enggak, Bang Marvin,
di sini pasiennya itu hanya beberapa kamar aja yang terisi dan nggak ada tamu pasien. Enggak, soalnya saya lihat ada cewek yang mungkin dia naik mungkin dia turun dari rawat inap. Saya ketemu di pas mau turun ke kitchen. Saya mau keluar lagi ke arah IGD, saya nengok dia masuk lagi ke lift dan saya pikir itu mau arah rawat inap. Jangan ngaco Bang Malvin, sini nggak ada tamu pasien. Udah masak sesuai yang ada aja. Form pasiennya sekian, ya udah masak sekian aja. Udah tuh, aku mikir, ya mungkin ya halusinasi aku aja kan. Aku belum sampai benar-benar ke bawah perasaan kalau ini benar-benar horor gitu. Hari berikutnya, pas nanya sama security, hari berikutnya itu aku nanya security, Bang, rame nggak? Jadi pas masuk kan itu biasa suka nanya gitu. Bang, pasien rame nggak? Enggak, lagi sepi. Jadi nggak ada pasien dong. Nggak ada. Wah, mikirkan bebas tugas lah ya kan. Masuk lagi seperti biasa, aku masuk liftnya, ada lagi Bang. Posisinya sama seperti pertama kali aku lihat. Letaknya dia berdirinya di situ, ngadapnya arah ke liftnya sama seperti awal yang aku lihat. Di situ aku mikir, ini bukan manusia lagi, karena udah sekitar 4-5 hari kemudian kok ada lagi. Udah gitu nongolnya itu pas di saat aku masuk malam lagi. Pas nengok, kok ada lagi dengan posisi berdirinya sama, di pojokannya yang sama. Terus pas aku mikir, kemarin itu pertama kali aku lihat, di saat aku lewat pintu keluar, dia masuk ke dalam lift. Kalau seandainya beneran terjadi lagi, fix ini bukan manusia. Aku iseng keluar dari pintu loading barang, lewatin. Itu kalau seandainya aku langsung nengok ini Bang, mungkin secara kebetulan ya. Aku sampai depan pintu keluarnya itu, aku nunggu dulu. Kalau memang beneran ini bukan manusia ya, otomatis kejadiannya itu bakal sama seperti semula. Pas aku nengok ini beneran Bang. Jadi sama seperti waktu pertama kali aku lihat dia juga masuk itu, sama seperti itu juga aku lihat pas saat itu juga Bang, dia masuk lagi seperti itu. Jadi aku bilang, wah berarti memang ini udah penunggu, udah bukan lagi tamu pasien. Dan sepertinya tiap kali saya masuk malam udah di situ Bang. Apa ya, bisa dibilang sayanya yang jadi risih. Mau bilang turun lewat tangga darurat lumayan kan. Cuma karena pas itu saya ngomong ke security, Bang, kayaknya gue liat ada cewek di lift. Cewek kayak gimana Bang Marvin? Putih, tapi itu tuh mulu bajunya. Sama Bang Marvin, emang dia di situ Bang. Nah di situ baru, wah, ternyata ini udah bukan tamu pasien. Security-nya ngomong, Bang Marvin kalau sananya nggak mau lihat yang itu, turun aja lift tamu. Lift tamunya di mana? Itu yang di depan lift karyawan. Jadi ada lift karyawan, depan dikit itu lift tamu. Ditunjukin, barulah aku tiap kali turun lewat situ Bang. Nah, pas hari berikut, aku dapat info kan, Bang Marvin ada ada pasien di ruang ICU. Ruang ICU itu namanya Mr. Yakin, namanya Tuan Yakin, dan dia konsumsinya itu cair. Jadi apa semua mulai dari makanannya itu semua di blender semua, ambil airnya aja. Dan nanti setiap jam 11 malam, Bang Marvin harus anterin susu ke Tuan Yakin. Oh iya, udah tuh seperti biasa, pas malam, jam 11 malam, aku pikir, jadi malam ini aku nganterin susu kan, naruh susu di samping tempat tidurnya. Malam berikut ya masih sama itu Bang. Pas mungkin sekitar 3
pas malam ketiganya itu sama sekali nggak ada yang infoin ke aku bang, sama sekali nggak ada yang infoin ke aku. Aku nganterin susu sampai di depan ruang ICU, nengok kok pintu ICU-nya ditutup. Ini pintu ICU ditutup kayak gini, memang udah nggak ada pasiennya apa? Baru aku mau deketin pintunya, aku lihat bang, itu sosok yang aku lihat yang pasien yang lagi udah infus itu jalan bang depan saya bang. Itu benar-benar rupa, benar-benar sosok utuhnya itu benar-benar saya lihat tuh bang. Dan saat itu spontanitas, oh alhamdulillah udah sembuh. Saya ngomong, wah alhamdulillah sembuh. Berarti ya udah susunya udah nggak dibutuhin gitu bang. Tapi kok kenapa nggak ada info gitu? Kalau sananya udah sembuh, ngapain nggak info biar aku udah nggak buang-buang. Kan kalau itu kan kita kan masuk ke kos barang kan. Ini kan buang-buang bahan kan bang. Kok nggak ada info sama sekali? Waktu itu aku sempat kesel bang. Aku turun ke kitchen. Aku telepon ke bagian ICU-nya, nggak ada yang angkat bang. Nggak ada yang angkat. Kok nggak ada yang angkat satupun perawatnya? Aku telepon ke bagian operator. Maaf bang, ini perawat ICU-nya kok nggak ada? Iya bang Mapin. Kalau nggak ada coba cek di IGD. Biasa mereka pada ngumpul situ bang. Aku telepon ke bagian IGD. Maaf mbak, ada perawat ICU nggak di situ? Ada. Ini dari mana? Dari Kice, dari Gizi. Oh iya chef, kenapa? Ini susu buat Mister Yakin udah nggak dibutuhin. Saya ngomong gitu. Kalau nggak dibutuhin tolong info. Soalnya kalau kayak gini kan saya pertanggungjawaban soal bahan keluar. Itu sempet kesel karena nggak ada pemberitahuan. Perawat ICU-nya ngomong, Bang Mafin memang nggak diberitahuin kalau Mister Yakin itu udah positif. Jadi kalau di rumah sakit itu ngomong positif itu meninggal. Bang Mafin nggak diberitahuin kalau Mister Yakin itu udah positif. Positif kapan? Pagi. Jadi ternyata pas di saat aku over shift, dia meninggal. Jadi aku nggak tahu. Malam masuk lagi, aku lihat billboardnya, pemberitahuan, notisnya nggak ada notis sama sekali. Dan itu benar-benar rupa sosok yang aku lihat pas di saat dia tidur infus, itu benar-benar sama kayak yang aku lihat di jalan bang. Pas aku bilang, Mbak, kalau sananya Mister Yakin udah sembuh, udah meninggal, itu saya lihat loh mbak, itu benar-benar jalan loh depan saya. Jangan ngaco, self. Itu udah meninggal loh. Beneran demi Allah. Sampai udah, karena benar-benar nyata aku lihat bang. Aku lihat memang udah bener Mister Yakinnya. Itu sempat bisa dibilang ya, sempat gempar semua departemen. Nggak ada satupun yang mau, kalau sananya pas malam itu, kan kayak semacam medical record yang dibawa itu underground itu kan, mereka kan shift satu shift satu orang. Pas di saat kejadian itu, pas tahu saya ngeliat Mister Yakinnya itu nggak ada yang mau di ruangan sendiri bang. Semua di IGD semua ngumpul. Saya juga pas di saat itu ya shock bang. Shocknya itu, jadi jalannya itu benar-benar jalan orang sehat bang. Itu sama sekali aku nggak ngeliat dia kayak bungkuk tertatih gitu, enggak. Emang ngeliat orang jalan sehat. Jadi pas di saat itu saya keselnya kenapa kok nggak ada pemberitahuan soal Mister Yakinnya udah sembuh. Dan secara spontanitas karena saya lihat di jalannya gitu, otomatis saya ngomong, wah alhamdulillah udah sembuh. Ternyata udah meninggal. Itu cerita ke head chef-nya ngomong, ya seperti inilah Vin, kalau rumah sakit kamu udah harus benar-benar, mental kamu emang udah harus benar-benar kuat, karena di sini yang masuk malam di rumah sakit emang mentalnya udah harus kuat. Di hari berikutnya juga itu aku masuk siang. Itu masuk siangnya itu kan over shift-nya itu nanti jam 9. Sekitar jam 8 setengah 9 aku habis prepare
mau beresin barang-barang yang udah nggak dipakai, mau masukin ke gudang. Aku bawa ke gudang, sampai di gudang udah naruh barang-barang semua, nyala lampu gitu bang. Pas aku mau matiin, tek, pas mati itu muka rata bang, depan saya persis bang. Itu benar-benar muka rata, putih pucat, depan saya gini. Jadi mungkin kalau saya nggak matiin, itu nggak ada. Pas matiin nongol, itu benar-benar shocknya itu benar-benar, karena saya sampai nengok gitu pas depan gini, itu langsung kayak orang kaget gimana sih sampai kayak mental ke belakang itu bang. Tapi pas nengok lagi udah nggak ada. Nyalain lagi. Mulai sejak itu aku nggak pernah buat matiin lampu gudang. Dari hari itu sampai aku keluar nggak pernah aku matiin lampu gudang bang. Karena takut itu. Ya. Iya takut, karena jujur bang, aku selama ngeliat barang kayak itu, manusia kayak itu, penampakan kayak gitu, nggak pernah saya lihat itu rata. Muka rata, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut. Iya. Udah gitu putih pucat. Dan di situ cerita lagi ke head chefnya, chef, saya kemarin lihat ini di gudang, lihat apaan? Muka rata. Kamu mending lihat aku dikerjain habis-habisan di situ, Pin. Dikerjain gimana, chef? Jadi dia tuh pas masuk pagi, dia kan triple job. Jadi dia habis masuk malam dari jobnya yang sebelumnya, masuk ke rumah sakit, dia minta izin dulu ke petugas gizi kan. Gua break bentar ya, buat istirahat bentar. Yang penting makanan yang buat breakfast, buat makan siang itu, otomatis kan breakfast kan udah dimasakin sama dinas malam kan. Jadi yang shift pagi itu hanya buat masakin buat lunchnya, buat makan siangnya. Jadi dia minta break bentar, buat istirahat bentar. Dan chef yang pagi itu si Mbak Emma, iya chef udah kan. Jadi dia istirahat di gudang. Katanya itu pas istirahat, itu kakinya itu ditarik. Pertama hanya kayak suara-suara, ada yang kayak ngambil barang dari lemari, terus jatuhin barang. Dia pikir selama lu nggak isengin gua nggak bakalan kabur, kata chefnya. Udah tuh, karena mungkin dicuekin gitu, sampai akhirnya kakinya ditarik bang. Pas giliran kakinya ditarik, itu baru chefnya kabur. Di situ dia cerita, mungkin yang lu lihat yang muka rata itu ya mungkin itu yang narik gua, Pin. Di situ gimana ya, antara apa ya, mau ketawa karena dia diisengin, tapi saya juga kebayang mukanya itu kan bang. Jadi kayak mau dibilang ekspresinya itu benar-benar campur aduk sih. Dan juga ya itu, mungkin ya itu ya yang pengalaman yang benar-benar aku nggak lupa ya itu ya. Juga ada lagi yang waktu ada tabrakan, apa ya, kayak pembalap-pembalap liar itu. Oke, ya, drag gitu. Iya, balapan-balapan liar. Tahu-tahu ada yang tabrakan, dilarin ke rumah sakit itu bang. Dilarin ke rumah sakit itu, jujur bang, itu sama sekali aku nggak tahu kalau itu korban tabrakan. Aku nggak tahu. Pas aku sama seperti biasa masuk kerja malam itu, aku nggak tahu kalau sekitar jam 8 jam 9 baru masuk korban tabrakan. Aku nggak tahu. Masuk sampai terus tahu-tahu dapat telepon. Chef, tolong, jadi kalau ada pasien baru kan kita siapin susu. Kasih susu, open drinknya susu. Chef, tolong siapin susu 1. Oh iya, udah tuh. Kemana? IGD. Oke. Pas saya bawa susu, dia ngomong, ini susunya buat siapa nih? Soalnya ada 2 pasien. Buat yang keracunan katanya.
Loh, itu saya lihat ada pasien juga. Di samping apa? Kan namanya bilik IGD itu kan, jadi bukan kamar kan, jadi itu kayak bilik cuma di pembatas tirai doang. Itu pasien sebelahnya. Nggak ada Bang Marvin. Ini pasiennya cuma ini doang yang keracunan. Pokoknya tadi pasien juga itu. Udah kasih susu, aku balik lagi, aku nengok, lihat ke bilik itu, nggak ada Bang. Dan aku lihat itu pasien yang di situ benar-benar hancur. Ngobrol-ngobrol semalam itu, ngobrol-ngobrol di IGD sambil biasalah sambil ngerokok gitu, ngobrol-ngobrol. Barulah aku tahu kalau itu sebelum saya masuk itu ada korban tabrakan. Ngomong, wah, lu belum datang sih, Chef. Tadi ada korban tabrakan. Korban tabrakan. Iya, biasa balapan liar. Bawanya ke sini. Itu hancur. Kalau dibilang hancur sih hancur-hancur banget, tapi ya lumayan parah badannya. Langsung ingat loh, tadi bukannya gue lihat tadi di kamar itu gitu, di bilik itu gitu. Itu ditaruhnya itu bukan di bilik yang itu. Sampai saya ngomong itu sampai nunjukin kan, nongkrong kita kan di depan IGD. Di bilik yang itu bukan. Iya, Chef. Kok lu tahu? Enggak, soalnya gue lihat ada orang tadi, gue lihat ada pasien tadi di situ. Wah, lu parah, Chef. Itu tahu apa? Korban tabrakan, Chef. Dia positif apa? Ya positif lah. Meninggal. Dan aku lihat itu emang darah. Benar-benar udah darah. Kalau soal muka saya nggak lihat. Jadi udah kekujur gini darah. Kalau soal rupa enggak ya. Karena saya bawa susu buat pasien, otomatis kan harus serahin ke perawatnya dulu kan, nggak ke pasiennya kan. Jadi saya nyarinya perawatnya dulu mau ngasih susunya. Jadi saya lewat nengok gini, ada pasien. Kok mesan susunya cuma 1, sedangkan pasiennya ada 2. Ternyata pasien yang beneran ya itu cuma 1 itu doang. Udah tuh, udah habis nganter kan, udah habis nganter susu itu, balik lagi. Pas kan namanya yang itu yang saya bilang namanya lift itu kan Bang, kayak kita bisa ngaca kan, bisa kelihatan ada siapa di belakang itu, jadi kayak mantul. Pas masuk aku nengok di belakang kayak ada orang. Pas kayak aku fokusin, aduh, ini yang gue lihat yang pas di itu Bang, yang pas di bilik itu Bang. Aduh, ini yang tadi. Jujur Bang, itu kayak apa ya? Antara walaupun cuma 1 tingkat, cuma 1 dari ground ke underground, itu kayak rasanya bener-bener nggak kuat buat jalan Bang. Lift pas kebuka itu pun itu nggak langsung. Biasa kan pas sampai lantai yang kita tuju, biasa dia bunyi kan, teng, baru kebuka kan. Ini enggak Bang, sampai ada sepersekian detik baru bunyi, teng, baru kebuka. Pas kebuka, saya lihat di pantulan itu udah nggak ada Bang. Soal muka memang saya nggak lihat karena nunduk Bang, tapi memang yang saya lihat itu darah. Itu bener-bener gimana sih kalau tabrakan mungkin nyerempet atau gimana, itu pokoknya darah semua. Itu yang pas, walaupun cuma nengok yang berhadapan pantulan itu, tapi kayak ngerasa ngeliat secara face to face gitu. Pas jalan pun itu masih pegangan tuh Bang, karena jujur bener-bener gemetar banget. Sampai masuk kitchen kan, kita kan didampingin sama petugas gizi kan yang buat nganter-nganter makanan ke pasien. Sampai di kitchen aku ngomong ke petugas gizinya, Ning, tolong preparein dong, nanti aku sebutin aja, kamu prepare ini aku sebutin, tolong aku nggak kuat buat
buat berdiri, buat prepare aku nggak kuat. Oh iya chef, tolong ya. Iya. Jadi aku arahin dia buat prepare yang buat breakfast. Karena itu sampai mau dibilang keingat terus. Shocknya itu masih shock. Udah gitu pas mau prepare juga itu kayak semacam ngelihat bahan-bahan makanan itu kayak ngelihat apa ya, kayak kulitnya gitu. Jadi kebayangnya itu kayak nggak kuat buat lihat bahan makanan. Kayak ngelihat tomat aja itu kan otomatis kan pikiran merah udah kelihatan, langsung ke distract ke apa yang sebelum aku lihat gitu bang. Hari berikutnya juga ada satu momen itu pas aku lagi biasa prepare gitu, ada yang kayak nyanyi senandung gitu bang. Dan itu suaranya itu di cooler, di ruang pendingin. Kok jam segini posisi aku sendiri, petugas gizinya lagi di ruangan di atas, kok ada yang senandung. Aku ngecek, masuk ke bagian cooler, itu namanya bagian ruangan cooler itu dingin kan bang. Itu seakan-akan kayak panas, jadi kayak nggak ada hawa-hawa dinginnya. Pas masuk, suaranya nggak ada, udah gitu kok kayak bukan pendingin, kayak bukan ruangan pendingin. Pas buka cooler kan, satu cooler itu buat ini sayuran. Nah, satu cooler ini buat daging-daging. Itu suaranya masih ada itu bang. Pertama buka cooler yang sayuran nggak ada. Pas buka cooler yang ini, yang daging, itu kayak bentuk pala bang. Langsung saya itu refleks, banting cooler, kabur tapi nggak langsung kabur ke keluar kitchen ya. Mikir apaan gitu ya. Mau ngecek lagi, pertama jujur takut, dan pas mau ngecek lagi udah nggak ada, suaranya udah nggak ada. Dengar berisik-berisik gitu, ngecek lagi ternyata ya ada kejadian-kejadian gitu ya, ada yang dengar gitu. Soal ada yang kesurupan. Pas lihat, wah ternyata ada yang kesurupan itu. Ada kejadian juga nih bang, aku lagi ngerokok, biasa aku ngerokok kan di depan pintu loading barang kan. Lagi ngerokok situ, aku denger ada orang kayak ngumpul itu di satu ruangan yang depan kitchen. Dan selama aku di situ, aku nggak pernah mau ngecek itu ruangan apa. Aku ini kok kayak rame banget gitu. Pas pergi ke situ, melihat, loh kok malah kosong. Padahal tadi aku dengar itu rame banget bang. Kok malah kosong? Nengok ngintip. Kayak bayangan set lewat. Wah, ini kayaknya bukan ini deh. Bukan. Biasanya kan kalau ruangan itu ada perawatnya kan, di setiap ruangan kan ada perawatnya. Ini kayaknya bukan perawat deh. Udah gitu kan kalau ruangan itu kan ada di atasnya itu kan ada tanda-tanda papan nama kan, papan namanya. Aku mundur, nengok ke atas, buset, kamar jenazah. Baru di situ, anjrit, selama ini kitchen gua depan kamar jenazah. Di situ kayak mikir, berarti selama ini memang benar-benar kayak memang tempat, istilah kata itu memang tempat ininya dia gitu bang, kayak tempat lalu lalangnya dia gitu. Karena memang aku buka pintu itu, soalnya gini, kitchen itu kan 2 pintu bang. Nah aku tuh sering buka pintu yang di sini karena dari lift itu kan di sini, jadi aku langsung begini. Aku nggak pernah dari sini. Kalau dari sini otomatis buka pintu biasa yang di sini. Karena 2 pintu. Karena aku nggak pernah buka pintu yang di sini, ini yang kamar jenazahnya.
Karena aku nggak pernah buka pintu yang ini, aku nggak pernah tahu bang, nggak pernah perhatiin. Karena memang banyak sekali, mau dibilang pengalamannya aku itu memang banyak gitu. Sampai ada yang lebih parah lagi tuh bang. Aku lagi nyusun bukan lagi nyusun. Aku lagi ngecek form di ruang head chef. Lagi ngecek form. Ini kan komputer. Jadi aku duduk gini, otomatis ini udah tembok bang. Ini udah tembok. Aku lagi ngecek form. Security masuk. Biasanya itu security itu minta air panas buat nyeduh kopi. Nah, security masuk. Karena pintu ketutup, aku nggak dengar kalau ada orang masuk bang. Aku nggak dengar. Dan pintu ruangan itu kan ruang depan aku itu udah kacanya besar. Security-nya pas masuk, dia pas nengok aku ke dalam itu katanya ada sosok bapak-bapak itu setengah bang, keluar setengah, tapi bukan setengah begini, setengah ini loh, ini, jadi kayak mau keluar dari tembok, dari dinding, tapi belum keluar semua, jadi masih ini yang keluar setengah ini, jadi yang belakang ini kayak masih nempel, jadi mau keluar gini masih setengah. Itu di belakang aku bang, dan aku nggak lihat karena aku lagi ngecek form kan. Itu dia kabur, dia teriak kabur bang. Aku otomatis nengok lihat di kaca ada orang teriak kabur, otomatis aku refleks juga dong. Aku ikutan kabur bang, sampai di depan di IGD. Kenapa bang? Astagfirullahaladzim. Chef, lu nggak lihat chef di belakang lu apaan? Belakang apaan? Itu yang sama chef di ruangan tadi. Gak ada. Nggak lihat apa-apa. Demi Allah chef. Di belakangnya chef itu ada bapak-bapak yang ada di belakangnya chef. Belakang gue itu tembok bang. Enggak chef. Itu belakangnya chef itu ada, dia pas jelasin itu katanya ada orang yang pas mau keluar dari dinding, dari tembok, tapi belum keluar semua. Jadi dia bilang itu masih kayak setengah, masih nempel setengah. Itu pas aku denger itu, sampai aku nggak mau masuk lagi, Nanti pas aku mau prepare breakfast, itu aku prepare-nya itu pas azan subuh, karena nggak berani buat masuk lagi itu bang. Oke. Namanya dia cerita gitu kan, kita kan otomatis kan kepikiran. Orang keluar setengah otomatis kan di pikiran kita itu nempel bang, gimana sih dibilang bapak-bapak, jadi kayak kepikiran, wah bapak-bapak nempel di tembok, itu yang benar-benar bikin aku itu shock banget gitu bang. Ya itu sih bang, jadi selama aku setahun lebih aku di rumah sakit itu, ya itu sih yang aku alami. Bang. Oke, diminum dulu Bang Malvin kopinya nih. Oke, jadi itu ya teman-teman semua, pengalaman dari Bang Malvin ini saat kerja di rumah sakit bagian chef atau yang masak-masak. Nah, tapi sebelum ke rumah sakit nih bang, tadi kan abang backgroundnya itu emang chef, iya, atau tukang masak gitu. Nah, udah berapa lama ngejalanin profesi sebagai chef itu bang? Lama bang, aku kuliah itu tahun 2001, kuliah pariwisata, sekitar tahun 2004 aku job training udah di bagian kitchen. 2003-2004. Jadi kalau mau dibilang awal mula aku terjun di bagian F&B itu udah dari, kalau mau dihitung ya pas dari job training itu ya mungkin itu udah bisa dihitung ya. Iya, berarti sekitar puluhan tahun yang lalu. Bisa dibilang udah puluhan tahun. Wah, Japanese. Terus apa? Enggak, aku bukan Japanese. Aku lebih ke Nusantara. Aku lebih ke Nusantara. Menu yang paling susah apa bang Nusantara? Nusantara soalnya kan kaya dengan rempah. Iya. Iya kan? Apa yang menurut Bang Malvin susah gitu? Sebenarnya kalau mau dibilang menu Nusantara itu susah loh bang. Lebih susah itu ya? Iya, karena kita mau bedain soto aja, setiap daerah kan punya soto masing-masing bang.
Soto Lamongan, Kita soto punya daerah Indonesia. punya soto khas kan. Pakemnya di situ ya? Iya. Dengan satu kata soto itu kan itu udah beberapa daerah kan udah punya Iya khas juga sih. masing-masing. Gue kadang kalau mesen tuh soto ayam, soto yang dari mana dulu nih? Gitu Nah, iya kan kalau biasa kita makan soto yang biasa iya. nih, terus pas hidangan resto gitu, oh ternyata soto gini Nah, beda makanya. nih gitu ya. Kayak kita mie, soto mie Bogor kan ada soto mie juga kan. Iya betul. Kalau kita nggak pakai mie, ya otomatis sudah jadi kayak soto apa? Betawi. Lamongan. Betawi beda lagi. Nah, Betawi beda lagi, pakai santan kan. Betul. Kalau nggak pakai santan, bisa jadi kalau tinggal tambahin mie jadi soto mie Bogor. Iya. Nggak pakai mie Juga bisa ya. jadi soto Lamongan. Iya juga ya. Jadi kalau mau dibilang, kalau bagi aku ya, bagi aku Nusantara itu pertama ya lebih susah. Lebih susah. Nah, pernah nggak abang nih nyiptain menu sendiri makanan? Pernah. Di makanan berat apa di minuman? Pernah di makanan, pernah di minuman. Oh, berarti harus emang nyiptain juga ya? Apa nggak harus? Kalau dibilang harus sih, malah pas waktu harus itu pas di saat job training. Oh, job training. Di saat job training, waktu aku di job training di salah satu hotel yang di Jakarta, Jakarta Pusat. Jadi waktu itu kan all around kan. Waktu pas masih kuliah itu aku diwajibkan all around buat kenali semua departemen. Aku ditempatin di bar. Waktu itu aku dikasih challenge buat bisa nyiptain minuman sendiri. Dan itu akhirnya di ACC tuh. Pertama gagal. Kok gagal? Karena juga hidup ya kan? Karena minumannya itu nggak sesuai dengan yang dimau. kriteria. Oh, oke. Jadi kalau mau ciptain minuman, apalagi kalau soal di minuman keras ya, kita harus perhatiin Takarannya ya. destilasinya, Oke. fermentasinya, kita harus perhatiin itu. Oh, berarti enak nih di rumah masak terus nih. Nggak juga sih, paling Indomie. Ujungnya ke situ ya emang ya. Iya. Tapi mau dibilang ya, kalau dibilang, aku pernah nanya ke head chef aku, chef, menurut chef itu makanan paling enak apaan? Dia bilang masakan istri gua, Pin. Oh iya. Dia ngomong gitu. Iya. Masakan istri paling enak, Pin. Dan kalau bagi aku sih, karena aku belum nikah ya, belum married, ya aku rasa ya makanan paling enak kayak masakan orang tua, ibu. Oh iya. Gitu sih. Iya, bener. Soalnya kalau mau dibilang masakan paling enak, apalagi kalau semua chef ya. Kalau bilang antar chef ya paling ngomong kan, kita kan pasti ada egonya kan. Betul. Oh, ini yang paling punya saya Iyalah, paling enak pasti makanan gue lah paling enak ya kan. Iya, oke. Makanya kalau karena pas aku tanya ke head chef aku, dia ngomong makanan istri, iya juga ya. Iya. Jadi aku malah kepikir, oh kalau ini selama ini yang aku rasa ya memang makanan orang tua, makanan dari ibu. Oke, nah itu backgroundnya. Nah sekarang kita yang nanya-nanya tentang pengalaman di rumah sakit nih, Pak. Iya. Nah, kan gini, pasti untuk teman-teman semua yang, mohon maaf, yang orang tua sakit terus kalian jengukin dan kalian nyuapin, mayoritas kan makanan itu beda sama yang makanan di resto. Iya benar. Dari cita rasanya, dari yang biasa kalian makan yang mendok-mendok tuh, wow, apa aja deh gitu kan. Itu lebih kayak sayur bening gitu kan ya. Bener. Yang kalau orang normal makan itu, ya kebanyakan orang makan hambar. Iya. Kan gitu ya. Ternyata itu ada pakemnya. Tadi ya kan sampai dihitung gizi-gizi. Harus. Oke. Berarti makanan untuk pasien sama makanan pegawai itu Beda. beda juga? Beda. Oh. Dan sebenarnya ya, kalau sebenarnya mau dibilang itu makanan pasien, kalau sananya ada tamu pasiennya, yang jaga sebenarnya dia bisa request. Bisa request? Bisa request, tapi masuk dilebihin charge-nya. Oh iya, soalnya pas Gitu. si lahiran tuh makan sayur bening apa deh? Iya. Bayam. Udah pasti bayam. Gak ada rasanya kira warnanya gitu. Soalnya Ternyata untuk memenuhi kebutuhan gizinya Iya. yang lagi sakit, untuk biar cepet recovery-nya ya. Biar Oke. biar recovery sama ya, karena namanya kalau apalagi baru melahirkan gitu ya. Apalagi kalau yang habis sesar gitu, itu kan setahu aku tuh nggak boleh kebanyakan garam. Iya. Jadi buat recovery lukanya itu lama. Oke, berarti kalau misalkan kita bandingin, sebenarnya nggak boleh ngebandingin, tapi misalkan dibandingin masakan Nusantara dengan, wah medok lah Iya, medok apa banget. gitu kan,
Justru lebih enak itu. Iya. Tapi kalau di rumah sakitnya karena pakamnya begitu untuk kebutuhan gizi dan recovery, ya mudah-mudah gampang, mudahnya untuk bikinnya, Iya. tapi susahnya untuk takaran gizinya, gitu kan? Iya, benar. Sen bayam ya rebus aja, garam dikit, trik, gitu kan? Simple itu kan maksudnya. Tapi kan yang bikin susah tadi ada gizi-gizinya Harus, itu. ya itu, Karbonnya gizinya. berapa, proteinnya berapa, nah itu yang bikin susah. Yang bikin susah di situ. Dan itu butuh skill khusus. Dan juga kalau mau dibilang safe rumah sakit itu, sananya ada pasien kita kan dapat formnya itu rendah serat. Rendah serat, otomatis kita harus tahu sayuran-sayuran mana yang mengandung serat banyak. Nah itu tuh yang bikin. Nah semacam ada pasien yang rendah Iya, serat, iya, terus iya. kita kasih sawi, ya bisa-bisa kolab pasiennya. Oh, Atau berarti berpengaruh juga ya makanan dari Iya. rumah sakit ini ya. Dikasih terong, ya kolab pasiennya. Nah untuk teman-teman semua nih yang ada orang sakit terus ngejong niatnya untuk bawa makan apa, Iya, nah, jangan benar. kasih yang manis-manis gitu kan. Iya kan? Makanya kan dibilangin kan kalau seandainya pas orang yang sakit itu kan memang udah ada menu khususnya kan. Karena mencegah itu kalau seandainya mungkin pas terdeteksi dia rendah seratnya, ada infeksi apa atau apa gitu yang mengharuskan dia mengurangi kadar serat. Terus tahu dari rumah dia dibawain, mungkin dikasih sawi tapi sawi rebus, dia pikir-pikir mungkin sehat juga kan. Tapi padahal sawi itu kan mengandung serat, sayuran berserat. Itu paling enak tuh kalau cuaca begini tuh udah rebus-rebusan aja, singkong rebus, ubi rebus. Makanya orang dulu tuh banyak panjang umur karena makanannya begitu tuh. Iya, bener. Nggak aneh-aneh. Nggak aneh-aneh, bener. Gitu udah ada singkong direbus, ada ubi direbus Iya. gitu kan, ada kacang rebus, jagung rebus, udah. Iya. Gimana mendapat minyak-minyakan gitu kan. Memang sih. Oke. Nah, terus ternyata kan baru tahu nih kalau di bagian kitchen itu dekat sama kamar jenazah. Iya. Dan itu baru tahu pas lewat pintu yang sebelah. Iya. Oke, berarti kan berapa tahun di situ? Setahun lebih ya? Setahun lebih saya di situ. Baru tahu kalau ada kamar jenazah itu udah nginjek berapa bulan itu, Bang? Itu udah lama loh, Bang. Oh, Jadi kalau aku itu kan orangnya itu kayak bodo amat gitu. Nggak pernah mau bisa dibilang nggak pernah kepo ini itu gitu. Jadi main masuk aja gitu. Jadi kalau mau dibilang kayak celingak-celinguk ini ruangan apa enggak. iya. Yang malah aku tahu di situ itu cuma di lantai underground itu ya aku tahu itu cuma gizi, medical record, sama maintenance. Oh iya. Dan biasanya kalau kamar jenazah yang setahu gue ke rumah sakit, bahkan gue kapok sih ke rumah sakit karena kalau jalan malam di koridor udah agak merinding ya. Iya benar. Walaupun rumah sakit bersih, pencahayaan gimana, tapi kalau malam jalan sendirian ke koridor tuh agak creepy gitu. Mata tuh pengennya nengok. Nah, Bener. biasanya kalau kamar jenazah kan entah di pojok, kan gitu yang bukan lalu lalang orang jenguk, kan gitu kan, bukan lalu lalang orang pasien. Kayak seakan lumpetin supaya nggak kelihatan gitu kan. Makanya mungkin ditaruh di underground. Itu. Berarti selama kerja itu pernah nggak, Bang? Mungkin pas lagi masak, nyiapin makanan, kayak ada suara dorongan itu tuh. Troli. Ternyata itu jenazah. Pernah. Kayak deg kan pasti dia bunyi karena ada sambungan ini ya, ubin ya, pernah. gitu kan. Troli tempat tidur pasien. Iya. Itu jadi bukan ini tempat tidur pasien. Tapi pas nengok nggak ada. Jadi aku bakal pikir itu ya pasien. Oke. Aku malah pikir ya mungkin pasien dari ambulans. Jadi ambulans itu kan otomatis dari IGD itu kan otomatis dia ini masuk ke lift itu gitu loh, Bang. Buat ke rawat inap itu kan di atas dari lantai 3. Jadi underground, ground 1, 2, 3 gitu. Jadi aku pikir ya mungkin ya pasien mau ditaruh ke rawat inap. Iya. Dan ternyata yang dimaksud rumah sakit baru tuh rumah sakit yang renovasian. Renovasian. Sebenarnya itu rumah sakit lama,
Gedungnya. Gedung lama, Gedungnya udah tapi lama. direnovasi, Iya. jadi baru. Makanya abang tadi sempat, udah dah, mau dah, Iya, gitu karena kan saya ya. pikir juga rumah sakit baru kan. Iya, Jadi nggak ada pikiran nggak ada pikiran macam-macam. macam-macam ya. Oke. Ternyata ya gedung lama banget. Cuma wajahnya doang baru. Wajahnya doang yang baru. Oke, makanya mungkin set-setnya masih set-set lama kali ya, penempatan apa mungkin ya. Enggak, gedung ngeplong. Oh, Jadi aku tahu dari warga itu gedung ngeplong. oh, Itu baru memang lagi bikin itu ya. Gedung ngeplong udah lama terbengkalai, baru dibikin Rumah sakit. Oh, oke, kirain rumah sakit lama yang terbengkalai. Enggak. Oh, gedung. Gedung Terus dibikin rumah sakit. rumah sakit. Oke, paham. Nah, tuh sih Bang, kan gedung kan ada beberapa, tadi tuh ada koridor, Iya. ada lift, ada tangga darurat, ada lain-lain, rawat inap. Menurut Bang Malvin sendiri nih, ruangan mana yang menurut Bang Malvin paling serem? Apa jangan di kitchen ya? Kitchen. Di kitchen, aku mikir ya memang di kitchen. Bang. Kenapa nggak di lift? Kan sering ditampakin tuh. Kalau aku malah bang gini bang, tiap kali masuk lift, aku udah merem. Oh, Karena udah beberapa kali aku nengok yang cewek itu, yang pertama kali aku lihat cewek itu, terus kedua kali yang aku lihat yang udah belum berendara. Jadi pas kesananya itu kayak pas mau masuk, aku udah nunduk, atau enggak biar cari aman ya aku naiknya lift tamu. Lift tamu. Lift Oke, tamu. berarti kan sosok yang lihat cewek itu nggak cuma Bang Malvin dong? Iya, ternyata banyak Security. juga yang lihat. Dan security juga ngeyakinin kalau dia juga tahu kalau itu cewek yang itu ya Yang udah meninggal. Oke. Namanya rumah sakit ya. Oh. Ada yang sembuh, ada yang mohon maaf meninggal, Iya. gitu kan. Oke, dengan bau masuk kita ke lobby aja, dengan bau aroma obat aja udah. Iya. Gue tuh langsung merinding gitu. Makanya jaga kesehatan gitu untuk teman-teman semua nih. Makannya jangan sembarangan. Nah, Iya. itu. Sesuatu yang berlebih itu akan berdampak buruk. Iya, Kan benar. gitu kan. Contohnya manis boleh tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kan gitu kan. Contohnya asin boleh tapi jangan berlebihan. Iya. Itu tuh ada pakemnya juga sebenarnya gitu. Orang hamil juga boleh kok makan manis untuk energi, tapi ada Iya. batasannya. Gitu Gula kan kan. sebenarnya kan itu buat energi. Gula. Energi. Iya, tapi kalau kita energi, gue belum makan gula aja. Jangan Iya, kan kalau juga. over ya udah penyakit. Itu penyakit. Pokoknya intinya sesuatu yang berlebihan itu akan berdampak buruk. Berdampak Itu aja buruk, benar. dulu gitu kan. Makanya obat juga ada resepnya. Kalau berlebihan ya lain lagi ceritanya tuh nanti Benar. tuh bisa overdosis dan lain sebagainya. Oke. Nah, terus sih Bang, berarti kan Abang ini kerja itu kalau ada info dari bosan ini anterin. Karena kan tadi pasien kan beda-beda. Iya. Ada misalnya ini seratnya jangan ini ya, ini yang begini ya, baru dibikinin, Iya. gitu kan. Kecuali untuk karyawan yang mungkin udah sehari-hari kayak gitu kan. Misalkan mungkin menu ini, besoknya menu ini. Nah, ternyata yang Abang anterin tuh yang siapa? Mister Mister Yakin. Yakin? Tuan Yakin. Udah positif. Positif itu dalam artian meninggal. Sempet pas lihat itu Mister Yakin lewat, Abang sempat kepikiran itu sembuh. Tapi kok nggak ada info ke gua? Iya. Gitu ya? Malah aku kesel. Aku keselnya itu kan namanya kita di kitchen itu kan kita harus bertanggungjawabkan bahan yang keluar kan. Iya, apa aja yang keluar. Iya, catat. kosnya keluar itu kan Iya. kita kan main kos-kosan gitu kan. Jadi pas di saat lihat jalan, Loh. ya aku mikir, loh kok udah sembuh nggak ngomong gitu. Kok nggak ada info sama sekali. Ini kan susu mau nggak mau kan kebuang. Iya. Gitu. Iya, dan jadi pertanyaan nantinya tuh kan. Nah itu otomatis kan tiap kali pas habis overshift itu kan harus ada laporan kan. Iya, misalnya Yakin meninggal tuh, tapi ini malah dikirim nih, ini itu kemana dibikinin susunya kan. gitu kan. Simpelnya tuh, Makanya saya keselnya itu kok nggak ada info. berarti tanggung jawabnya gede juga seorang chef rumah sakit Gede. ya. Selain tenaga medis, tapi ini pendukung juga nih untuk Iya. recovery juga kan, makanan kan ya orang sembuh ya, selain obat kan makanan yang dimakan juga Iya. kan dia. Makanya orang kebanyakan mikir di rumah sakit kayak pas sembuh makasih ya suster. Tapi di belakangnya itu kan ada bagian gizinya Tuh. yang menopang ininya dia juga Iya, dari bagian betul. gizi. Iya. Kalau nggak Gitu. makan dari mana lagi? Nggak mungkin dari infus terus dong. Nah, makanya. Kan gitu kan? Mati Iya. dong. Berarti
kerjaan yang mulia juga sebenarnya. Pokoknya rumah sakit tuh di garda paling terdepan di tenaga medis dan Bener. pendukung-pendukung lainnya tuh gitu. Oke, nah terus kemudian nih Bang, biasanya kan Bang ada di FNB kan biasanya ada kesalahan pesanan gitu ya. Misalnya di resto kita pesan apa, diantarnya apa. Nah, tapi kalau di rumah sakit misalkan kan ada requestan permintaan dulu kan. Rendah kalori misalnya nih pas abang bikin ternyata salah, pernah nggak kayak apa ya kesalahan apalah namanya itu, pernah nggak kayak gitu? Malah itu bisa dibilang fatal Bang. Itu sampai aku itu jujur aku sampai doa karena aku ngelakuin kesalahan yang benar-benar fatal Bang. Gimana tuh? Itu aku nggak baca form, baca form itu kalau pasiennya itu rendah serat. Dan pas di saat itu menunya itu capcay. Menunya capcay, otomatis kalau seandainya pasiennya itu rendah serat, kita hanya dikasih tuh wortel, apa lagi ya, tomat, pokoknya sawi yang apa itu? Pakcoy sama kol itu enggak. Nah pas di saat aku baca, aku cuma bacanya itu menu capcay. Karena semalam sebelum aku dinas masuk pagi itu pas itu pagi, malamnya itu aku main point blank. Mesti main point blank PB. Aku main point blank tuh. Karena aku pikir pasien paling segini doang. Masuk baca form, menu, ini capcay sama ininya ikan. Udah. Masak, aku bikin benar-benar capcay itu standar nasional. Iya. Ada jagung putrennya, pokoknya benar-benar lengkap. Taruh, petugas gizinya antar ke pasiennya. Pas over shift ke sore, pulang, baru sampai di mes ditelepon, Mas, Bang Apin, tolong balik ke rumah sakit. Ada apaan? Cepetan balik ke rumah sakit. Aku balik. Pas balik aku dimentakin meja sama ahli gizinya. Chef, kamu apa-apaan? Masa kayak gini? Loh, aku pikirkan, standarnya emang udah segini dong Mbak. Kamu baca form nggak? Baca? Nggak mungkin kalau kamu baca form kamu masak seperti ini, Bang Apin. Aku langsung dalam hati aku, aduh, aku nggak perhatiin ingredientsnya, komposisinya. Wah, gue nggak perhatiin komposisi nih. Maaf Mbak, ada yang salah nggak? Ya udah pasti salah. Kamu berdoa aja biar pasiennya nggak meninggal, pasiennya nggak mati. Itu yang pas aku shock Bang. Itu shocknya itu benar-benar mikir. Jangan sampai otomatis kan kalau seandainya pasien ya amit-amit ya, jangan ya istilah pasiennya itu positif, mau nggak mau kan aku pidana Bang. Berarti kelalaian dalam pekerjaan. Iya dong. Soalnya kan itu menyangkut nyawa Bang. Wah, berarti tanggung jawabnya seorang besar banget. Itu gede besar juga banget ya. Selain dokter gitu ya, selain dokter, ya. Perawat di belakang itu juga besar banget. Makanya itu dia pas suruh ngecek lagi, aku ngecek form, ngecek kan tiap kali kita masak harus ada sampelnya. Iya. Pas ngecek lagi sampel, aduh bener, ini salahnya ini di capcaynya. Itu aku sampai doa itu Bang, itu bener itu aku doa itu, tolong jangan sampai. Berarti salah ingredients saja bisa fatal. Fatal Bang. Karena tadi pasiennya nggak beda-beda kan? Bener, iya. Kalau oke lah kalau seandainya pasiennya hanya ditulis di situ rendah garam, ya udah kita main aman, masak nggak usah pakai garam Bang. Iya kan main aman aja gitu. Iya. Tapi kalau seandainya dia di formnya itu rendah serat, rendah magnesium, rendah serat, rendah kalori, rendah protein, ya itu benar-benar kita itu harus teliti ngeliat formnya itu, harus teliti. Wah, gokil ya. Gitu. Tanggung jawabnya. Jadi pas di saat itu jujur Bang itu gemeteran sampai aku tuh sampai nangis, benar-benar nangis Bang. Nangisnya itu karena takut. Iya.
pasien Takut positif, positif. amit-amit bisa kena pidana ya soalnya ya. Apalagi pas aku dengar dia yang tadinya dirawat inap terus dia mau dievakuasi ke ICU, kan lebih cemes bang. Iya. Yang tadinya udah sembuh, udah dalam rehabilitasi, udah dalam langkah terakhir lah, udah mau pulang, tahu-tahu harus balik lagi ke ICU, kan itu gawat. Oke, makanya kalau teman-teman sakit terus berobat ke dokter dikasih anjuran tidak boleh makan ini, makan ini. Nah itu bener. ada tujuannya, ada Bener maksudnya untuk kesehatan. Jangan males lah udah. Jangan ngeremehin lah. Jangan ngeremehin, makanya penyakit tuh bisa jadi dari makanan juga loh sebenarnya loh yang kalian konsumsi itu. Faktor utama sebenarnya makanan. Makanan kan kadang kita pilek cuaca kan pasti gitu kan, lagi tadi panas terus hujan. Bener. Dari situ ke diare dan lain sebagainya dari makan. Cuma faktor dari makanan. Faktor utama makanan. Makanan. Apalagi kayak yang konsumsi kebanyakan junk food, itu bahaya. Wah, iya tuh, iya bener. Itu bahaya itu. Iya, junk food boleh tapi tadi jangan terlalu sering gitu kan. Makanya ngopi juga boleh tapi ngopi yang nggak pakai gula, sehari berapa mili itu yang bagusnya. Jadi ada takarannya sebenarnya. Nggak cuma asal makan gitu, enggak juga gitu. Oke, ya wis. Bang Malvin, sebelum ditutup nih videonya, kira-kira abang punya pesan nih bang untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih, untuk masalah kesehatan gitu loh bang. Ya buat teman-teman yang di rumah, pertama seperti yang abang bilang, melebihi itu suatu kadar yang berlebihan itu ya itu udah bisa berdampak buruk. Jadi kita kalau kebiasaan jujur kayak saya juga ngopi, tapi kalau bilang ngopi ya saya sehari itu jujur kalau sekarang saya sehari sekali ngopi bang. Karena diabetes itu kan otomatis kan tingkat penyakit yang sekarang di atas bang. Iya diabetes. Ya. Jadi kalau mau dibilang gula sebenarnya itu bagus, itu energi. Tapi kalau kita berlebihan ya udah penyakit. Oke. Gitu. Jadi pada intinya adalah sesuatu yang berlebih itu pasti akan ada dampak buruknya. Dampak buruk. Terutama makanan. Bener. Kayak tadi gula, terus dan lain sebagainya. Ternyata kan diabetes itu nomor satu ya. Diabetes. Penyakit ya. Oke, ya wis. Semoga yang nonton juga terbebas dari penyakit-penyakit tersebut dah gitu kan ya. Oke, kita doakan juga untuk Bang Malvin nih, sehat selalu Bang. Amin. Panjang umur, lancar rezekinya Bang. Amin. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke, dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Malvin ini bukan untuk takut-takutin nih teman-teman semua. Ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Abang, thank you banget Albang. Ya, alhamdulillah. Bungkus.